Selanjutnya, fungsi sistem sensori. Sistem sensori diantaranya berfungsi untuk mengetahui adanya bahaya atau hal yang mengancam yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan, rasa nyeri, rasa raba, rasa panas, rasa dingin, dan lain sebagainya. Perkembangan pada sistem sensorik menjadi sangat penting karena manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya jika terjadi kelainan atau kerusakan pada sistem sensoriknya. Persepsi audio. Persepsi audio berkaitan erat dengan pendengaran yang melibatkan unsur psikologis, yaitu perhatian, interpretasi, dan penyimpanan. Persepsi auditory dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kesadaran fonologis. Kesadaran fonologis adalah kesadaran bahwa bahasa dapat dipecah ke dalam kata, suku kata, dan fonem. Yang kedua, diskriminasi auditoris. Diskriminasi auditoris adalah kemampuan mengingat perbedaan antara bunyi-bunyi fonem dan mengidentifikasi kata-kata yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Yang ketiga, ingatan auditoris yang merupakan kemampuan untuk menyimpan dan mengingat sesuatu yang didengar. Yang keempat, urutan auditoris. Urutan auditoris merupakan kemampuan mengingat urutan hal-hal yang disampaikan secara lisan. Misalnya, urutan alfabet, nama-nama hari, nama-nama bulan, dan lain-lain. Yang terakhir, perpaduan auditory. Perpaduan auditory adalah kemampuan memadukan elemen-elemen fonik tunggal atau berbagai fenom menjadi satu kata yang utuh. Anak dengan ketidakmampuan dalam perpaduan auditoris akan mengalami kesulitan untuk memadukan fonem-fonem main untuk membentuk kata main. Selanjutnya, sistem auditori ini mampu menyortir pesan-pesan frekuensi individual menjadi kategori-kategori terpisah dan menggabungkannya sedemikian rupa sehingga orang mendengar setiap sumber dan bunyi kompleks itu secara independen. Seperti yang pertama, dari telinga korteks auditori primer, yang dimana akson masing-masing syaraf auditori bersinopsis di nuklei, koklear, dan ipsilateral. Yang kedua, mekanisme-mekanisme subkortikal dari lokalisasi bunyi, yang dimana lokalisasi bunyi di ruangan dimediasi oleh superior olives lateral dan medial tetapi dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, ada 7 sistem sensorik yang harus distimulasi sedini mungkin agar perkembangannya optimal, yaitu yang pertama, taktil atau perabaan. Stimulasi ini berhubungan dengan indera peraba, yaitu berupa stimulasi taktil yang dapat dilakukan melalui sentuhan dan tekanan. Yang kedua, vestibular atau keseimbangan. Stimulasi vestibular berhubungan dengan rangsangan pada keseimbangan tubuh. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan memberi rangsangan dengan ayunan lembut. Yang ketiga, proprioseptif atau gerak antar sendi. Stimulasi proprioseptif berhubungan dengan rangsangan pada persendian tubuh dengan menggerak-gerakkan otot bayi secara perlahan. Yang keempat, olfaktori atau penciuman. Stimulasi olfaktori berhubungan dengan rangsangan pada penciuman dengan memberikan aroma harum. Yang kelima, visual atau penglihatan. Stimulasi visual berhubungan dengan rangsangan pada indera penglihatan. Yang keenam, auditori atau pendengaran. Stimulasi auditori berhubungan dengan rangsangan pada indera pendengaran. Dan yang terakhir, pengecapan. Stimulasi ini berhubungan dengan rangsangan pada indera pengecap dengan memperkenalkan rasa. Selanjutnya terdapat efek-efek kerusakan pada sistem auditori. Ada 2 golongan ketidakmampuan dalam mendengar atau tuli yang lazim dijumpai. Yang pertama yaitu ketidakmampuan yang terkait dengan kerusakan pada osikel, yaitu tuli konduktif. Yang kedua, ketidakmampuan yang terkait dengan kerusakan pada koklea, yaitu tuli saraf. Penyebabnya yaitu hilangnya reseptor-reseptor pada sel rambut. Selanjutnya, masuk ke contoh dari sistem sensorik. 1. Nyeri nosiseptor atau yang biasa disebut dengan reseptor nyeri adalah reseptor yang bertugas untuk menyalurkan sinyal nyeri dari tubuh agar bisa sampai ke otak. Fungsi saraf sensorik ini sangat penting untuk melindungi diri kita. Contohnya, saat Anda berjalan dan tidak sengaja menginjak serpihan kaca, nosiseptor akan mengirimkan sinyal bahwa kaki Anda sedang terluka. Otak yang menerima sinyal ini akan segera memerintahkan kaki Anda untuk mengangkat dan menghindari sumber nyeri sehingga kerusakan yang terjadi tidak lebih besar. 2. Suhu reseptor ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu lingkungan pada kulit. Fungsi saraf sensorik ini penting karena tubuh kita perlu menyesuaikan suhu dengan suhu lingkungan untuk bisa berfungsi dengan baik.
3. Sentuhan reseptor. Sentuhan terdiri dari macam-macam jenis dan banyak ditemukan di kulit. Mereka semua berperan dalam menjalankan fungsi saraf sensorik untuk merasakan sentuhan, getaran, tekanan, dan tekstur suatu benda. 4. Propriosepsi reseptor. Reseptor. Sentuhan juga membuat kita jadi sadar mengenai keberadaan diri kita dalam suatu ruangan. Fungsi saraf sensorik ini dinamakan propriosepsi. Dengan fungsi ini, Anda otomatis bisa merasakan keberadaan semua anggota tubuh Anda, sekaligus menstabilkan posisi mereka sesuai dengan keadaan lingkungan Anda berada.